Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah tuntas satu surah yang luar biasa dari Al-Quran, yaitu surah Al-Hijr. Kita akan lihat bareng-bareng gimana ceritanya satu teks kuno bisa punya begitu banyak lapisan makna. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Kita bakal bongkar gimana sih satu surah doang itu bisa jadi penanda sejarah, sekaligus cerita moral, janji dari Tuhan, dan bahkan jadi panduan praktis buat hidup kita sehari-hari. Jadi ini bukan cuma soal baca ya, tapi benar-benar sebuah perjalanan buat ngertiin dalamnya teks ini. Oke, yang pertama kita mulai dari sebuah tempat yang nyata. Beneran, ini lokasi yang kalau kalian buka peta sekarang itu ada. Jadi Al-Hijr itu bukan cuma nama loh di dalam kitab suci, ini beneran lokasi asli, situs arkeologis yang penting banget. Dulu tempat ini tuh jadi semacam persimpangan jalannya peradaban kuno. Coba bayangin deh, jalur perdagangan antara Arab, Mesopotamia, sama Mesir. Nah, panggung inilah yang jadi latar belakang cerita pertama kita. Nah, bagian yang paling keren itu justru ada di namanya sendiri, Hijr. Dalam bahasa Arab, kata ini tuh punya banyak arti. Dan ternyata, semuanya itu kayak petunjuk buat tema surah ini. Hijr bisa berarti batu, bisa juga sesuatu yang dilarang, atau bahkan akal pikiran. Jadi seolah-olah dari namanya aja, kita udah dikasih spoiler kecil tentang apa isi ceritanya. Oke, dari nama itu, sekarang kita masuk lebih dalam lagi buat lihat gimana sih cerita-cerita intinya dibangun. Dan ternyata semuanya itu mengerucut ke satu tema besar, kesombongan. Cerita pertamanya ini tentang penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Mereka ini, arsitek-arsitek super canggih pada zamannya. Bayangin aja, mereka bisa memahat gunung batu jadi rumah-rumah yang megah banget. Tapi sayangnya nih, kehebatan teknis mereka itu gak sejalan sama kerendahan hatinya. Dan disitulah letak kegagalan mereka dalam ujian moral yang paling utama. Nah, dari kaum Tsamud, surah ini ngajak kita mundur jauh banget ke belakang. Benar-benar ke awal mula waktu, ke momen penciptaan manusia pertama, yaitu Adam. Dan di sini kita disuguhin kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada para malaikat yang nunjukin kerendahan hati dan taat total. Di sisi lain ada satu sosok, iblis, yang justru milih buat membangkang. Jadi, intinya apa? Penolakan iblis itu akarnya cuma satu, sombong. Logikanya dia simpel banget. Aku kan diciptain dari api, sedangkan dia dari tanah liat. Ya jelas aku lebih baik dong. Nah, pemikiran inilah yang jadi cikal bakal semua arogansi dan pembangkangan. Oke, setelah dua cerita epik tadi, sekarang fokus surahnya bergeser. Kita beralih ke salah satu janji teologis yang paling kuat yang ngomongin tentang Al-Quran itu sendiri. Ini nih salah satu ayat yang paling penting di surah Al-Hijr. Sebuah pernyataan yang super lugas, isinya janji langsung dari Tuhan untuk menjaga keaslian Al-Quran, untuk selamanya. Nah, konsep penjagaan dari Tuhan ini jadi pusat kepercayaan umat Islam. Inilah yang jadi jaminan kalau teks yang kita baca hari ini itu, ya sama persis, nggak ada yang berubah sedikit pun dari wahyu aslinya. Nggak cuma itu, surah ini juga menyoroti satu hadiah spesial buat Nabi Muhammad yang disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi, apa sih sebenarnya 7 ayat yang dimaksud? Ternyata para ulama punya dua penafsiran utama nih buat frasa ini. Ini nunjukin betapa dalamnya makna di balik satu kalimat doang. Ada yang bilang ini tuh surah Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang setiap sholat. Ada juga yang menafsirkan ini sebagai 7 surah terpanjang di Al-Quran yang jadi pondasi ajaran Islam. Tapi manapun penafsirannya, dua-duanya sama-sama merujuk ke sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang, yuk kita tarik lagi ke masa kini. Gimana caranya surah yang udah berabad-abad ini bisa nyambung sama kehidupan kita sehari-hari, sama hal-hal yang spesifik dan nyata? Jadi gini, beberapa ayat Al-Quran itu nggak turun gitu aja dari langit tanpa konteks. Ayat-ayat itu justru seringkali jadi jawaban atau respons langsung atas kejadian-kejadian nyata yang lagi terjadi di zaman para sahabat dulu. Contohnya ada di surah Al-Hijr ini. Ada 2 ayat yang turun karena situasi yang manusiawi banget. Satu ayat turun gara-gara ada orang yang sholatnya nggak fokus, keganggu. Satu lagi turun buat nenangin sahabat Nabi yang lagi ketakutan setengah mati. Kelihatan banget kan betapa wahyu itu deket banget sama realita kehidupan kita. Dan ternyata koneksinya bisa lebih praktis lagi loh. Buat sebagian orang surah ini juga dipandang punya khasiat atau manfaat khusus, jadi semacam sarana buat berdoa dan memohon pertolongan. Contohnya nih, ada satu tradisi buat yang lagi cari kerja. Prosedurnya unik, tulis semua 99 ayat surah Al-Hijr di kertas, terus kertasnya dilipat, dilindungi plastik, dan diselipin di kerah baju pas mau ngelamar kerja atau wawancara. Ini jadi semacam ikhtiar atau doa yang mereka bawa.
Selain buat cari kerja, ada juga kepercayaan kalau surah ini bisa melancarkan bisnis dan rezeki. Bahkan bisa juga buat ngebantu ibu yang asinya sedikit. Nah, ini kan contoh yang pas banget ya. Gimana sebuah teks suci itu nggak cuma buat dibaca, tapi benar-benar hidup dan jadi bagian dari budaya dan praktek sehari-hari orang banyak. Oke, kita udah bongkar banyak lapisan nih. Jadi apa kesimpulannya? Ternyata surah Al-Hijr itu bukan teks yang datar. Jauh dari itu. Dia lebih mirip kayak gulungan kuno yang punya banyak dimensi. Di dalamnya ada sejarah, ada pelajaran moral, ada doktrin keimanan, dan ada juga praktik tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Perjalanan kita membedah satu surah ini jadi pengingat ya, kalau teks-teks suci itu ternyata jauh lebih rumit dari yang kelihatannya. Satu teks bisa menyimpan berbagai macam kebenaran sekaligus. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kira-kira ada berapa banyak lagi sih lapisan makna yang masih tersembunyi di dalam teks-teks lain yang selama ini kita kira udah kita pahami betul?